Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pondok Bambu 11, Ibu Siti Patona SPD. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Huria Sesni SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat-hebat dari SDN Pondok Bambu 11 yang saya hormati dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan limpahan rahmatnya serta berbagai kenikmatan yang telah kita dapatkan sampai saat ini. Nikmat waktu luang, nikmat kesehatan yang tidak pernah kita lambat diterima. Insya Allah kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru hebat, hari ini rekan kita Ibu Huria Sesni akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 pada modul 1.4. Terima kasih saya sampaikan atas waktu yang disediakan oleh Bapak dan Ibu guru sampai akhir acara berakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita membaca basmalah. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hal positif untuk kita semua. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, saya sampaikan waktu kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada kita semua, terutama kepada Ibu Huria Sesni selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Pondok Bambu 11. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Eli Sutrisna, dan yang saya banggakan Ibu Sesni sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7.
Puji syukur kehadiran ilahi Robi yang mana atas nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini di SDN Pondok Bambu 11 dalam rangka diseminasi praktek baik calon guru penggerak angkatan ke-7 hari ini 17 Januari 2023 tentang budaya positif. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada moderator. Yang kedua, saya acungkan jempol untuk Bu Sesni karena telah memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan tentang budaya positif ini. Yang kedua, mudah-mudahan diseminasi ini dapat berjalan dengan lancar dan diseminasi ini menjadi praktek baik dan informasi yang baik bagi kita di sini. Dengan diseminasi ini akan terjadi perubahan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, diseminasi sikap ini sebagai proses penyebaran inovasi yang direncanakan, dikelola, dan diarahkan. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi diharapkan mampu saling bertukar informasi yang akhirnya menciptakan inovasi. Dengan mengucapkan bismillah, mudah-mudahan diseminasi berjalan lancar. Kita dukung Bu Sesni dengan oplos ya, sekali lagi oplos. Iya, kita dukung ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil apa yang nanti diterangkan oleh Bu Sesni. Hanya itu sambutan saya, mudah-mudahan dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita dukung ya teman-teman. Ayo tepuk lagi sekali lagi. Ya, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Pesannya yaitu agar kita dapat bekerja sama mengimplementasikan apa yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Huria Sesni kepada kita semua ya. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama menjalankan sehingga menjadi budaya positif di SDN Pondok Bambu 11. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, dilanjutkan pada acara berikutnya yaitu acara inti diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Huria Sesni selaku calon guru penggerak angkatan 7. Kepada Ibu Huria saya persilahkan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, ini waktu menunjukkan pukul 12.30 ya. Tapi saya mohon semangatnya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini selama kurang lebih 1 jam. Baik Bapak Ibu, bersediakah untuk mengikuti kegiatan hari ini? Bersedia. Semangat Bapak Ibu? Semangat. Oke, baik, terima kasih. Saya di sini adalah bukan sebagai yang paling tahu, tapi saya hanya duluan tahu. Saya sedikit lebih duluan tahu daripada Bapak Ibu karena saya juga mendapatkan ilmu ini dari Bapak Ibu fasilitator dan guru pengajar praktik di pendidikan calon penggerak angkatan 7. Jadi saya hari ini bukan untuk mengajarkan tapi mentransfer
atau memberikan sedikit apa yang saya ketahui. Saya pun baru belajar kurang lebih baru sekitar 2 bulan ya Bapak Ibu, jadi apa yang saya ketahui mungkin belum sempurna. Jadi kita sama-sama membangun atau merubah apa yang perlu dirubah, yang baik menjadi lebih baik, yang belum baik menjadi baik. Baik, hari ini saya akan mensosialisasikan atau bahasa kerennya itu diseminasi. Diseminasi praktik baik dari budaya positif. Ini ada di modul 1.4 ya. Oke, baik, kita lanjut. Ini adalah ibu fasilitator saya di kelas. Saya dapat kelas B30. Ini Ibu Kristanti Sri Purwanti, beliau berasal dari Yogyakarta. Lalu pengajar praktiknya Ibu Dr. Tuti Agiawati MM, beliau adalah guru di wilayah Timur 2 ya, dari Kampung Rambutan, dan saya sendiri adalah CGP yang berasal dari Pondok Bambu 11 Jakarta Timur. Baik, lanjut. Ini adalah slide yang ketiga yang saya buat. Saya di sini akan memaparkan sedikit tentang budaya positif. Saya menuliskan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Jadi budaya positif itu sebenarnya sangat berkaitan dengan yang pertama filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, lalu yang ketiga paradigma Curie, apresiatif, dan tahapan bagja. Nah, modul 1.1 itu kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana salah satunya menyebutkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu menuntun murid untuk bertingkah laku sesuai dengan kodratnya. Kodratnya ini ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita sebagai guru tugasnya untuk menuntun, bukan untuk menuntut anak menjadi apa, seperti apa yang kita inginkan, tapi kita menuntun tingkah lakunya, menuntun kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu yang harus kita ketahui. Peran sebagai guru adalah salah satunya peran sebagai pemimpin pembelajaran, di mana kita harus membangun lingkungan yang positif agar budaya positif ini bisa terwujud di sekolah kita. Nah, setelah budaya positif terwujud, mudah-mudahan visi kita, visi sekolah impian kita bisa terlaksana. Nah, dengan apa caranya? Metode yang dipakai adalah dengan metode inquiry apresiatif tadi ya, melalui tahapan bagja. Dengan apa sih ini? IA ini, paradigma IA ini adalah dengan berfokus pada kekuatan yang ada di sekolah ini. Apa yang ingin kita munculkan, bukan pada masalah yang kita kedepankan, tapi pada kekuatan yang ada di sekolah ini. Kekuatan dari siswanya, kekuatan dari guru-gurunya, juga kekuatan dari prasarana yang ada di sekolah ini. Nah, tujuan terakhirnya adalah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, menumbuhkan karakter siswa menuju visi sekolah impian. Jadi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Lanjut. Ini budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid itu berkembang menjadi manusia-manusia mempunyai profil yang sudah kita ketahui bersama, yaitu terrangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama kita ketahui sebagai dasar yang harus kita kuatkan pada siswa-siswa kita adalah dimensi berkarakter dan berakhlak mulia, mempunyai budi pekerti yang luhur. Lalu yang kedua ada dimensi mandiri, dimensi bersikap kritis, dimensi-dimensi yang pendidikan nasional harapkan bisa terbentuk dari
Ya, pendidikan dengan karakter atau dengan kurikulum merdeka sekarang yang sudah pemerintah canangkan. Ini budaya positif bisa kita tampilkan. Ini dia. Disiplin positif itu akan membentuk lingkungan positif dan akan menghasilkan budaya positif. Nah, bagaimana cara-caranya? Cara-caranya adalah sebagai guru kita bertugas untuk menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif itu lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman bagi murid-murid untuk belajar, lingkungan yang membangun potensi-potensi murid kita untuk bisa terus mengasah kemampuan-kemampuannya. Nah, disiplin positif ini artinya bukan hanya serta-merta kita menyuruh atau meminta anak-anak untuk berlaku sesuai dengan peraturan, tapi disiplin positif di sini meminta atau membangun motivasi intrinsik dari siswa tersebut agar mereka membiasakan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah karakter. Dari karakter-karakter tadi, karakter-karakter baik tadi akan menjadi kebiasaan, lalu kebiasaan-kebiasaan tadi akan membudaya. Nah, budaya yang kita inginkan adalah budaya positif. Jadi kita harus sebagai guru, kita harus membangun atau meningkatkan kualitas diri kita, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi profesional, ya itu harus kita tingkatkan agar kita dapat membangun lingkungan positif sehingga anak-anak termotivasi secara internal untuk melakukan kegiatan disiplin positif, bukan karena paksaan, sehingga karakter-karakter itu bisa tertanam dalam kebiasaan-kebiasaan positif sehingga bisa membudaya menjadi sebuah budaya positif. Baik, nah ini saya akan mengadakan sedikit kegiatan, namanya kegiatan kepalan tangan. Jadi ada dua orang Bapak Ibu, saya minta di tangannya seolah-olah Bapak Ibu itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki sampai saat ini, ya, seolah-olah Ibu Bapak menggenggam hal tersebut. Nah, nanti yang di sampingnya, Bapak Ibu guru yang ada di sampingnya mencoba untuk merebutnya, ya, dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, misalnya dengan rayuan, bujukan, atau bisa juga ekstrimnya tarikan. Nah, apakah Bapak Ibu akan tetap menjaga sesuatu yang berharga itu atau melepaskannya? Kita akan simulasi sebentar, nanti bisa dilihat siapa yang tergoda dengan imbalan-imbalan atau dengan dengan rayuan-rayuan itu atau tidak, tetap dengan pendiriannya menjaga sesuatu yang berharga tersebut. Baik Bapak Ibu, silahkan saya minta oke, yang di depan saja Pak. Yang lainnya bisa simulasi sama yang di sampingnya. Kalau tidak ada yang di sampingnya bisa mengembangkan sesuatu. Dibayangkan ada sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu jaga. Ya, boleh silahkan Pak Dani dengan Bu Aisyah bisa dirayu sedikit. Pak Dani merayu Bu Aisyah, apakah bisa diberikan sesuatu yang berharga itu? Bu Aisyah bisa Pak Dani. Oh, berdiri boleh. Iya, Bu Aisyah yang dirayu. Boleh Bu Aisyah. Iya, boleh Pak, maju sebentar. Jadi Bu Aisyah sudah memikirkan satu, ya Bu Aisyah, apa yang akan ditulis di sini atau apa yang akan dibayangkan di sini. Boleh Pak Dani beraksi merayu Bu Aisyah untuk meminta sesuatu yang berharga tersebut. Bu Aisyah, tuh kayak tangannya ada semutnya deh, Ya, diiming-iming mobil yang bermerek apa, atau rumah, atau jabatan, atau apa gitu boleh Pak. Oh iya, ini Bu udah beli 100 juta nih kira-kira. Dikit dulu. Oh kurang ya, 200 juta. Lebih berharga dari 200 juta. Baik. Ya
Ini lah apa nih? Ini saya tambahin 1 miliar. Ini sih ada masih. Terima aja ya, belum makan. Oh, iya. Sebenarnya bukan apa itu. Itu kayaknya apa namanya? Bang seberapa besar sih berharganya itu? Berharganya betul. Yang berharga karena tidak bisa dibeli dengan materi. Oke, baik. Isinya boleh dilihat nggak? Emang Nggak ada bisa. isinya? Coba lah. Kalau bisa saya kasih lihat, ibu udah berarti saya. Kan aku dari sini menggoda. Oke baik, terima kasih Bu Aisyah dan Pak Dani. Berarti Bu Aisyah berketetapan hati yang sangat teguh, tidak tergoda dengan rayuan dan bukan imbalan, rayuan atau apa yang akan dikasihkan oleh Pak Dani. Jadi Bu Aisyah tetap memegang teguh itu yang sangat berharganya. Nah itu adalah kita harus merubah salah satu kegiatan untuk mengenalkan kepada siswa. Jika kita harus merubah cara kita menstimulasi siswa. Nanti di sini ada perubahan paradigma itu sesuai dengan teori kontrol ya, ilusi kontrol. Yang pertama adalah ada empat ilusi yang seolah-olah itu guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, seolah-olah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nanti yang ketiga, ilusi ketiga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, semua ini ada dalam teori stimulus respon namanya ya. Nanti diperbaiki atau dirubah melalui teori kontrol. Ini penjelasannya bahwa ilusi guru mengontrol murid pada saat si guru ini tampak untuk mengontrol murid, pada dasarnya si murid itu punya keyakinannya dia sendiri ya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid. Nah, murid itu sebenarnya sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini ilusi yang pertama. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu sebenarnya tidak, malah menggunakan kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri pada murid ya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Jadi tidak selalu efektif nih Bu, penguatan positif, dan tidak selalu bermanfaat, karena pada saat jangka panjang itu baru disadari oleh murid kita. Nah, ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal sebenarnya pada perilaku jangka panjang ini, waktu jangka panjang, ilusi ini tidak bermanfaat karena siswa akan mulai muncul hubungan yang tidak baik, karena siswa akan merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu hal bukan dari motivasi dari dirinya sendiri. Jadi ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah teori yang salah. Kita bisa lihat di sini teori dari stimulus respon dan teori kontrol. Jadi stimulus respon menyebutkan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya menyebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan yang baik tentang dunia, pandangan orang lain ya, tentang dunia. Jadi yang harus berperan atau mengubah paradigmanya adalah kita sendiri. Teori kontrol menyebutkan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua,
Teori stimulus respon adalah menyebutkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya menyebutkan semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya ini adalah tujuan yang diyakini oleh masing-masing siswa. Nah, stimulus respon yang ketiga teorinya menyebutkan orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol oleh Stephen R. Covey ini menyebutkan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi bisa kita lihat dari kegiatan yang sudah dipraktekkan di depan, Bu Aisyah tidak tergoda untuk melepaskan genggaman tangannya, berarti Bu Aisyah lah yang bisa mengontrol dirinya untuk melepaskan atau tetap menggenggam genggaman tersebut, karena yang digenggam oleh Bu Aisyah itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Mau dibayar atau mau diiming-imingi apapun tidak tergoda Bu Aisyahnya. Nah, itu teori kontrol menyebutkan betul hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu stimulus respon yang kelima, teorinya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya menyebutkan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti kita akan belajar kepada anak-anak memberikan pilihan-pilihan atau konsekuensi-konsekuensi yang harus mereka jalani dari sebuah kesalahan yang mereka perbuat, ya. Bukan memaksa anak-anak untuk menjalani apa yang kita inginkan sebagai guru. Stimulus respon yang kelima, yang terakhir, model berpikir menang kalah. Lalu teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Nah, ini kita pelajari. Di sini kita lihat disiplin positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Ada beberapa yang saya dokumentasikan, yang saya berdasarkan hasil dokumentasi dari Bapak Ibu. Di sini saya masukkan ada religiusnya, ada dimensi berkarakter, bergotong royong, jiwa kepemimpinannya, lalu kreatif, benar, kritis, berteknologi, dan peduli lingkungan. Mungkin masih banyak ya Bapak Ibu disiplin positif yang sudah dilakukan oleh siswa-siswa kita, tapi keterbatasan tempat saya hanya memunculkan beberapa saja. Nah, ini alhamdulillah sedikit banyak, mudah-mudahan selanjutnya akan menjadi budaya positif. Jadi budaya positif ini bisa mereka tularkan lagi nanti di rumahnya, bukan hanya di lingkungan sekolah saja. Nah, ini definisi dari disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi intinya adalah berharap murid ini mempunyai motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa tersebut, kesadaran dari dalam diri siswa tersebut, ya. Jadi sehingga mereka melakukan suatu kegiatan itu bukan tanpa paksaan, karena kesadaran mereka merasa perlu dan merasa harus melakukan itu karena meyakini nilai-nilai yang ada dalam kegiatan tersebut. Lalu ini disiplin positif akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Kita ketahui bersama nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini bersifat universal, makanya namanya universal, karena tidak memandang suku apa atau agamanya apa, rasnya apa, kelompok dari mana. Jadi nilai-nilai ini bisa diterapkan oleh semua orang. Apa saja nilai-nilai ini? Nilai-nilai ini kalau kita sebagai pendidik berarti melihatnya nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang ada dalam 6 dimensi profil Pancasila. Kita bisa lihat nilai-nilai kebajikan anak Indonesia, yaitu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa harus kita jadikan yang pertama? Karena landasannya adalah agama, memang harus kita kuatkan.
Bagaimanapun agama harus mengakar dengan kuat ya, agar anak-anak mempunyai mental, mempunyai sikap, mempunyai perilaku yang sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya masing-masing. Lalu ada dimensi mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Nah, masing-masing item ini mempunyai ada akhlak. Kalau misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini ada akhlak beragama, akhlak pribadinya, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan kepada bernegara. Makanya pemerintah dalam standar pendidikan nasional pada pasal 12 menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional kita adalah salah satunya ingin membentuk siswa-siswa kita mempunyai karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila, karena ini sudah merangkum semua dimensi, ya sudah buat sedemikian rupa oleh para pengambil kebijakan. Jadi kita sebagai guru yang ada di satuan pendidikan mempunyai tugas yang mulia ini untuk membentuk siswa-siswa kita untuk menjadi siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa saja yang kita dapat pahami dari yang kedua, poin kedua ini? Teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini dibagi menjadi motivasi eksternal dan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Kalau eksternal kita bisa lihat biasanya pada umumnya anak-anak yang baru mempunyai motivasi eksternal itu melakukan suatu kegiatan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi misalnya dia berpakaian rapi gitu, berpakaian lengkap ya karena takut untuk dihukum atau takut dimarahi gurunya, untuk menghindari dimarahi gurunya. Nah, itu motivasinya baru dari eksternal. Lalu ada dua lagi. Yang kedua, motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga bukan saja untuk murid tapi juga bisa terjadi untuk guru. Misalnya saya melakukan kegiatan disiplin datang tepat waktu. Nah, imbalannya saya berharap saya tidak dipotong gajinya atau saya tidak dipotong TKD-nya. Nah, itu motivasinya baru motivasi eksternal. Nah, yang harus kita tanamkan, harus kita bangun pada diri sendiri juga pada murid kita itu motivasi internal, karena tujuan untuk disiplin positif. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal ini untuk menghargai diri kita sendiri, juga untuk menghargai keyakinan-keyakinan yang sudah kita yakini. Yang paling penting adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, ini tadi teori motivasi perilaku manusia ada 3. Selanjutnya yang akan kita terus gali adalah poin yang ketiga ya, motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal. Lanjut, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi dan restitusi? Nah, pada saat kita melakukan kegiatan di kelas atau di sekolah, pasti kita pernah nih melaksanakan hukuman atau konsekuensi. Bedanya apa sih hukuman dengan konsekuensi? Itu kita akan lihat nanti. Tapi poin pentingnya adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Namun tindakan itu tidak selalu efektif. Jadi hanya untuk menghukum anak-anak yang berbuat kesalahan. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kita menerapkan satu program disiplin yang dinamakan restitusi. Restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompok mereka. Nah, poinnya adalah tadi kembali lagi, jika dihubungkan, poinnya adalah ingin membangun motivasi internalnya agar mereka tidak melakukan kesalahan, atau ketika mereka melakukan kesalahan mereka tahu di mana salahnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, ini
salah satu dari program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Kita bisa lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman disebut di atas adalah identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Apa bedanya? Kalau hukuman itu terjadi tanpa ada rencana terlebih dahulu. Jadi sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi pada siswa atau pada kita. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tapi karena kita ada kesepakatan terlebih dahulu. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Nanti kita bisa lihat bagaimana perbedaannya. Nah, kalau yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi untuk jangka waktu pendek. Ya, kalau restitusi memuatkan murid dalam jangka waktu panjang. Itu bedanya. Nah, perbedaan yang lain adalah pada hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi tetap mereka mendapatkan konsekuensi dari perilaku mereka yang salah tadi. Kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Nah, masalah karena anak mendapatkan penguatan, maka masalahnya terpecahkan. Jadi solusinya win-win solution ya. Kita lihat bagaimana ini selanjutnya perbedaannya. Kita bisa lihat yang paling bisa kita garis bawahi adalah kalau restitusi itu bersifat positif, kalau konsekuensi itu bersifat netral, dan kalau hukuman itu dia bersifatnya negatif. Dan hal lainnya adalah kalau restitusi itu anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrolnya. Lalu kalau yang konsekuensi, si guru mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, masih ada bagusnya sedikit. Tapi kalau yang hukuman, nah itu guru yang mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ya Bapak Ibu, ini bisa dilihat perbedaannya. Jadi saya juga masih suka memberikan hukuman-hukuman ya kepada anak itu. Kita masih dalam proses belajar, mudah-mudahan seterusnya kita bisa ada di posisi sebagai guru yang memberikan restitusi. Jadi bukan lagi sebagai guru yang memberikan hukuman terhadap anak. Nah ini kita bisa lihat, ya ini Bapak Ibu ya, kita bisa isi bersama-sama nih. Ada pernyataan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah ini adalah tindakan guru berupa hukuman atau konsekuensi. Baik Bapak Ibu, bisa dibantu kita jawab sama-sama? Oke, boleh. Hukuman betul ya, karena mencatat 100 kali itu tidak memberikan efek yang baik untuk siswa. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, lari mengelilingi, dia terlambat ke sekolah tapi dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket, berarti ini sebuah tindakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini fisik juga ya, fisik, berarti ini sebuah tindakan hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensinya karena dia sudah mencoret-coret, berarti dia harus menggantikan kertas tugas temannya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sebuah konsekuensi dari kegiatannya, dia sudah menumpahkan air di meja. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ini konsekuensi karena berhubungan dengan pelajaran PJOK. Itu adalah kegiatan untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Ya, jadi bukan gurunya nanti akan marah-marahi siswanya, tapi memperbaiki hubungan dengan muridnya. Kita mencari tahu apa yang menyebabkan
anak-anak ini melakukan kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Juga restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Nah, ini nanti kita bisa lihat bagaimana prakteknya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu restitusi menguatkan. Jadi dia menguatkan si anak tadi. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti pada akhir restitusi, kegiatan restitusi selesai, kita bisa melihat anak-anak itu kembali bergabung, kembali ceria, bermain bersama. Ya, itu salah satu tujuan restitusi. Ini kita bisa lihat motivasi eksternal. Kita lihat ini pada siswa yang bernama Afriandi. Afriandi ini kemarin berarti harusnya papan tulisnya iya. dong. Pada saat saya mau mengajar pada pagi hari, papan tulisnya belum dihapus. Iya. Jadi saya perlu menyuruh dahulu anak-anak yang piket pada hari sebelumnya. Nah, bukan karena kesadaran dari dalam diri mereka kalau mau belajar itu papan tulisnya sudah harus bersih. Dari pagi guru sudah lihat papan tulisnya sudah sudah bersih. Ya, ini motivasinya masih eksternal ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah saya lakukan motivasi eksternal. Hapus papan tulisnya karena apa? Karena apa? Disuruh ya, masih disuruh sama ibu gurunya. Jadi motivasinya eksternal. Oke, ini motivasi internal. Ini sudah saya bisa lihat dari satu kegiatan di kelas. Ini pada saat anak-anak belajar, saya dapat melihat motivasi internal sudah mulai ada dalam diri anak. Ini pada Wildan. Iya. Wildan sudah menyadari kalau ada sampah di sampingnya. Meskipun itu bukan sampahnya Wildan, dia berinisiatif untuk mengambil sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Oke, Wildan apa tadi lihat sebentar? Wildan lihat ada sampah di samping Wildan. Apa? Oh iya, padahal itu sampah Wildan bukan. Masker Wildan apa tisu Wildan bukan itu? Oh bukan. Ya, ini Bapak Ibu maaf videonya muter-muter. Bukan karena guru suruh. Guru suruh atau nggak tadi? Oh tidak. Ya, jadi ini si Wildan sudah mempunyai motivasi internal untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini pemberian hukuman ya. Pemberian hukuman yang saya lakukan. Saya juga pernah melakukan untuk memberikan hukuman pada saat kasusnya. Ini kita bisa lihat yang sudah saya lakukan. Oh, ini pada Afriandi lagi. Iya, dia, iya, kita bisa lihat ini Afriandi. Iya. Saya menerapkan hukuman fisik Bapak Ibu. Dan ini posisinya ini, nah ini. Jadi pemberian hukuman ini bisa mempengaruhi mental anak ya. Mental anak secara psikologis juga bisa terpengaruh karena pemberian hukuman ini. Nah, selain fisiknya, selain dari dia menerima hukuman dari saya, juga dia menerima hukuman dari teman-temannya berupa tertawaan. Nah, oke, ini karena dia melakukan kesalahan. Nah, ya ini pemberian hukuman Bapak Ibu yang saya lakukan di kelas. Karena sudah berulang kali nih si Afriandi ini melakukan kesalahan yang sama.
Jadi sebenarnya pemberian hukuman ini tidak efektif ya tadi. Nah ini ya, katanya 100 kali mau dia. Nah ini. Oke, kita lanjut. Ini disiplin untuk dalam bentuk konsekuensi. Si Aisyah menjatuhi botol minum, airnya tumpah. Nah, si Aisyah ini awalnya belum mempunyai inisiatif sepertinya untuk langsung mengambil KMPL, harus dipancing terlebih dahulu. Jadi saya menyarankan dia untuk mengambil KMPL agar nanti tidak terinjak atau menyandrai temannya yang lain. Tidak sengaja katanya ya. Ini disiplin dalam bentuk konsekuensi karena dia sudah menumpahkan air minumnya, berarti dia harus membersihkan. Nah ini oke, ini bentuk konsekuensinya. Lanjut, ini disiplin dalam bentuk restitusi. Terlihat bahwa keempat anak ini terlambat masuk dan tidak memakai seragam. Teman-teman yang lain mengganti seragam batik. Nah, keempat anak ini tidak mengganti, juga terlambat masuk. Restitusinya yang saya lakukan adalah meminta mereka untuk memikirkan. Nah, untuk memikirkan solusi perbaikannya apa terhadap tindakan yang salah ini. Dengan alasan, berbagai macam alasan. Solusinya adalah yang ditawarkan oleh mereka belajar di perpustakaan katanya. Mereka memilih belajar di perpustakaan dan membuat dari buku bacaan yang mereka baca, mereka akan membuat ringkasannya atau intisari dari yang mereka baca itu dari buku tersebut. Nah, mereka sadar melakukan kesalahan. Nah, ini ada sebuah penawaran ya. Jadi bukan guru maunya guru, tapi mereka solusinya, mau mengemukakan solusinya apa atas kesalahan mereka. Oke, baik, ini Bapak Ibu restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Nah, ini lalu budaya positif yang ketiga adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas saja, tapi harus kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu sifatnya hanya satu arah. Jadi kita sebagai guru ingin murid seperti A, B, C, D, atau kita sebagai guru menginginkan anak-anak berlaku A, B, C, D. Kalau keyakinan kelas, kita menjalankan keyakinan itu berdasarkan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru. Jadi mereka berkontribusi untuk membuat keyakinan tersebut. Nilai-nilai apa saja yang akan mereka terapkan di kelas ya. Nah, ini
Nilai-nilai yang mendasari pembentukan keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Balik lagi ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tadi terrangkum dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai tersebutlah yang kita yakini dan kita terapkan di kelas kita, yang hasil dari rembukan bersama-sama dengan murid. Jadi murid akan lebih bersemangat dan tergerak untuk melaksanakan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci, dilarang, anak-anak dilarang mencoret tembok, anak-anak dilarang datang terlambat ke sekolah, anak-anak. Nah, ini kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, karena keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita angkat. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kami meyakini bahwa kami akan saling menghargai. Kami meyakini bahwa kami akan saling bergotong royong. Itu salah satu nilai-nilai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu hendaknya semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, artinya diskusi ya. Keyakinan kelas itu sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami oleh warga kelas. Ini contohnya keyakinan kelas di kelas 6A. Saya sudah melakukan mempraktekkan ya, Bapak Ibu baru mempraktekkan pembentukan keyakinan. Peraturan kelas saja yang kita tempel. Nah, sekarang kita memulai membentuk keyakinan kelas di kelas 6A. Nah, ini adalah awalnya. Oke. Anak-anak kita kita ajari bahwa ketika mereka meyakini satu nilai-nilai yang baik, yang positif, maka akan tertanam di dalam diri atau di dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi bukan hanya di sekelas atau di sekolah, tapi juga bisa dilakukan di rumah. Misalnya nilai-nilai apa saja nih? Nilai-nilai yang saling menghormati, nilai-nilai saling menghargai, terus dia bisa aktif dalam pembelajaran. Nah ini nilai-nilainya sudah kita sepakati bersama di kelas. Saya mengelompokkan nilai-nilai tersebut menjadi beberapa kelompok dari hasil curah pendapat anak-anak di kelas ya. Terus saya kelompokkan menjadi beberapa keyakinan yang sudah ditempel. Lalu kita setelah kita sepakati, terakhir adalah kita menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas. Ada 7 kesepakatan atau keyakinan kelas yang kami buat. Ya, ada 7 poin. Nanti kita bisa lihat bersama. Ya, ini dia. Tadi kayaknya kepencet karena itu kan baterainya habis tadi. Saya masukin ini kayaknya kepencetin. Ini dia keyakinan kelas belum dibuat dengan lebih bagus, baru tulisan tangan. Jadi ini keyakinan kelas dari 6A yang sudah disepakati oleh anak-anak. Ada 7 poin. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati, disiplin, tertib. Lalu yang ketiga, hadir tepat waktu. Yang keempat, menyatakan tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kelima, aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, menjaga kebersihan kelas. Lalu yang ketujuh adalah bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Konsep yang keempat. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup, lalu kebutuhan untuk merasa menguasai, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, lalu kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan kebebasan.
Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan-kebutuhan yang penting ya Bapak Ibu, kesehatan, rumah, dan makanan itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah ini paling penting, poin yang paling penting, makanya letaknya ada di tengah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, untuk bermain, untuk tertawa. Nah, makanya anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya, biasanya mereka akan mengganggu temannya karena mereka butuh kesenangan, butuh untuk bermain, butuh untuk tertawa. Mungkin di rumahnya mereka tidak terpenuhi kebutuhan kesenangannya. Lalu yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, biasanya anak-anak yang kurang kebutuhan penguasaannya itu tidak terpenuhi, dia butuh untuk kita selalu sanjung, kita selalu kasih perhatian lebih, kita selalu beri, oh kamu bagus hari ini, oh kamu tampil baik hari ini. Nah ini kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Ya, ini didengarkan dan merasa memiliki rasa harga diri. Lalu kebutuhan yang selanjutnya, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan ini merasa dia tidak didikte oleh orang lain. Dia bebas karena sudah mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima. Orang-orang atau murid yang sudah terpenuhi kebutuhan kasih sayangnya, biasanya dia lebih perhatian terhadap temannya, lebih sensitif atau lebih bisa melihat ketika temannya lagi ada masalah. Nah, ini ciri-ciri dari siswa atau pribadi yang kebutuhan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Nah, Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu tersebut dengan cara yang positif. Jadi anak-anak mungkin ada yang suka mencari perhatian kita dengan cara dia ribut, dengan cara dia berantem dengan temannya. Itu salah satu sinyal bahwa ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi dari anak tersebut. Kita sebagai guru hendaknya bisa melihat sejauh mana apakah kebutuhan kasih sayang belum terpenuhi, atau kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi, atau kebutuhan penguasaannya belum terpenuhi. Jadi kita bisa mencari solusi yang baik, mencari solusi yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Lanjut, dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita untuk menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Jadi yang paling berkualitas, kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, tapi kalau dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Jadi masing-masing kita mempunyai dunia berkualitasnya sendiri-sendiri yang ada dalam angan-angan kita. Kita ingin sekolah ini seperti apa, kita ingin menjadi pribadi seperti apa, kita ingin menjadi guru seperti apa, itu ada di dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas ini adalah gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Nah, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka. Ya, oke. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol bisa kita lihat Bapak Ibu. Di sini ada posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah,
posisi teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Apa ya? Manajer. Oke. Nah, kalau sebagai penghukum itu dia ada di posisi pertama, Bapak Ibu. Tadi yang saya lakukan kepada Afriani itu adalah posisi penghukum. Nah, guru biasanya akan menghardik atau menunjuk-nunjuk siswa tersebut, menyakiti dan menyindir. Terus guru juga akan mengatakan, awas ya kamu, rasakan kamu. Nah, itu biasanya ciri-cirinya pada posisi kontrol penghukum. Nah, hasilnya apa? Hasilnya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain, akan berbohong. Nah, itu efeknya dari kita ada di posisi penghukum, ya. Oke, identitas ini adalah identitas gagal. Jadi anak-anak tidak bisa memahami dirinya sendiri kalau misalnya kita akan memberikan posisi penghukum. Nah, murid akan berkata pada dirinya, biarkan saja, nanti juga dimarahi lagi, gitu. Itu posisi penghukum. Dampaknya murid akan melakukan kesalahan yang sama, mengulangi kesalahannya. Lalu posisi yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini biasanya guru dengan suara yang lembutnya bisa mengatakan kepada muridnya, Ibu kecewa dengan sikap kamu seperti ini. Ibu sudah berulang kali memberikan mengasih tahu kamu, tapi kamu terus melakukannya. Kamu bagaimana? Ibu kecewa. Seharusnya kamu begini. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh guru dalam posisi pembuat orang merasa bersalah. Tapi efeknya kepada murid merasa rendah diri, ya. Nah, murid akan berkata kalau yang tadi dia menghukum, biarkan saja, nanti juga dimarahi. Kalau yang pembuat orang merasa bersalah, murid akan mengatakan, maafkan saya, Bu, gitu. Oke, lanjut. Posisi yang ketiga adalah posisi guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman. Karena posisinya sebagai teman, maka lebih santai, lebih mudah untuk masuk kepada anak murid. Jadi biasanya kalimat-kalimatnya, ayolah lakukan ini demi ibu, kamu gak kasihan sama ibu kan sudah membantu kamu. Nah, itu posisi kalimat-kalimat pada guru yang mengambil posisi teman. Oke, posisi yang keempat adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini guru memantau tindakan-tindakan murid, ya. Salah satu contohnya adalah guru akan berkata, apa peraturannya? Kamu sudah tahu belum peraturan yang sudah kita sepakati? Kamu sudah paham belum keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin? Kenapa kamu melakukan kesalahan ini lagi? Nah, biasanya guru pada posisi pemantau akan menghitung dan mengukur. Apa yang dihitung dan yang diukur itu adalah satu tadi keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, biasanya akan memberikan tugas-tugas atau konsekuensi pada siswa itu berupa tulisan atau berupa kegiatan-kegiatan yang bisa dihitung. Guru akan membuat tugas-tugas yang bisa murid itu memperoleh bintang. Nah, itu pada posisi pemantau. Lalu pada posisi yang paling terakhir atau posisi kontrol identitas berhasil, ini kontrol diri, identitas berhasil atau sukses, ini pada posisi manajer. Jadi anak-anak diusahakan untuk menghargai dirinya sendiri. Di guru berbuat apa pada posisi manajer ini? Guru mengajukan pertanyaan apa saja. Misalnya, apa yang kita yakini dari keyakinan kelas kemarin, atau misalnya apa yang kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini posisi manajer. Jadi kita menggali dulu, bukan langsung memberikan hukuman atau tadi memberikan konsekuensi, tapi kita menggali dulu
Apa yang menjadi dasar anak ini melakukan perbuatan tersebut? Ya, karena tadi di posisi kontrol disebutkan bahwa setiap orang mempunyai atau melakukan tindakan itu pasti mempunyai tujuan. Nah, kita gali, kita tanya kepada siswa tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah dengan posisi manajer yang diperankan oleh guru dapat menguatkan pribadi siswa. Siswa jadi bisa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya, menemukan solusinya bersama dengan guru. Jadi bukan maunya guru, tapi juga siswa didengarkan terlebih dahulu. Ini posisi manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Sekali lagi, posisi penghukum, posisi pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan manajer. Ini posisi penghukum yang saya praktekkan di kelas. Kasusnya adalah ini ada anak yang membuli temannya di keramaian di depan teman-temannya lain, sehingga temannya merasa sangat kecewa dan sangat sedih, ya. Nah, ini tampak tidak ada rasa bersalah ini di muka temannya, di muka anak yang melakukan kesalahan nih. Nah, padahal temannya sudah sangat sedih sepertinya, ya, karena dia dikata-katai katanya orang tuanya, diledek orang tuanya. Ya. Oh iya, kata fisiknya, ini membuli fisiknya juga, ya. Ini posisi penghukum. Bisa lihat bahwa diledekin di depan teman-teman yang lain. Tampaknya tidak ada rasa bersalah dan melakukan kesalahan ini sudah berulang, ya, si anak ini. Nah, jadi saya harus mengambil posisi penghukum, sebagai penghukum agar anak ini jera untuk tidak membuli temannya lagi. Oke, selanjutnya ini posisi teman. Saya mengambil posisi teman. Ya, ini posisi teman. Saya mengucapkan iya, mengambil posisi teman untuk kasus ini. Lalu ini posisi merasa bersalah dan posisi manajer kita. Saya menggunakan suara yang lebih lembut untuk mengatasi kesalahan ini. Kesalahan siswa yang diperbuat adalah mengambil buku temannya sehingga temannya tidak bisa mengerjakan PR. Ya, oke, baik, kita cepatkan saja. Ini posisi manajer. Ya, ini posisi manajer. Jadi si anak ini sadar bahwa dia melanggar atau tidak melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu tidak aktif dalam
pembelajaran. Ini posisi manajer. Ini selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Ini pada saat kasusnya. Nah, Oke, posisi kontrol pemantau. Nah, yang terakhir adalah konsep segitiga restitusi. Tadi sudah kita bahas sedikit konsep segitiga restitusi. Kita bisa lihat segitiganya yang bagian bawah adalah poin untuk menstabilkan identitas. Ini adalah hal yang harus kita lakukan pertama kepada siswa ketika siswa melakukan kesalahan, ya, menstabilkan dulu identitasnya. Lalu nanti kita akan melakukan validasi tindakan yang salah, ya. Validasi tindakan yang salah itu kita bisa mengajukan pertanyaan, kenapa mereka melakukan hal itu? Pasti ada alasannya. Nah, lalu yang ketiga terakhir adalah menyatakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan mereka ingin menjadi orang seperti apa. Ini kita lihat 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas itu kita memberikan penguatan kepada siswa bahwa setiap orang atau setiap bu guru juga pernah melakukan kesalahan, temanmu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan menjadi minder atau tidak percaya diri karena kamu melakukan kesalahan tersebut. Kita sama-sama cari solusinya. Nah, itu biasanya ada di menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Kita menanyakan kepada siswa apa sih yang menjadi alasan anak ini melakukan tindakan tersebut. Nah, baru setelah 2 tahapan ini selesai dilaksanakan, kita baru menanyakan keyakinan. Apa sih ini motivasi internalnya untuk memperbaiki kesalahan ini, apa solusinya, apa ini kita tawarkan kepada anak-anak. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita katakan ketika kita ada di posisi menstabilkan identitas. Nah, yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Bu guru juga pernah salah. Kemarin bu guru waktu SD, bu guru juga pernah nyontek misalnya. Tapi bu guru karena kesadaran atau motivasi dari. Nah, itu tahapan yang ketiga. Lalu ada juga pertanyaan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi kita mencari alasannya, mencari kenapa si anak ini melakukan kesalahan, ya. Nah, ini menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, biasanya pada tahapan ini, pada tahapan validasi tindakan yang salah ini ada pertanyaan atau ada statement dari guru, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak lakukan. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Artinya kita yakin bahwa anak ini sebenarnya dia tidak mau melakukan kesalahan ini, tapi karena satu alasan atau beberapa alasan dia melakukan kesalahan. Nah, kita akan tanya. Nah, ada juga pernyataan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini juga kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang ada pada tahapan validasi tindakan yang salah. Lalu setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Kita baru bertanya kepada siswa setelah mereka paham tadi mereka melakukan kesalahan apa, alasannya apa, baru kita tanyakan apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati kemarin di kelas. Lalu kamu ingin jadi
pribadi yang seperti apa gitu. Kita menanyakan ini pada tahap terakhir ketika si anak siap, sudah paham bahwa dia sadar melakukan kesalahan, terus sadar bagaimana harusnya untuk memperbaikinya, baru kita menanyakan keyakinan kepada anak pada tahap yang ketiga. Nah, ini adalah contoh kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Baik, kita saksikan sebentar. Ini pada tahap pertama, menstabilkan identitas. Ini Umay, kasusnya adalah dia menyontek pada saat ulangan, gitu. Jadi ini kegiatan yang pertama adalah saya membuat dia menyadari, si anak ini menyadari bahwa membangun kepercayaan diri untuk jujur terlebih dahulu. Oke, tahapan yang kedua adalah tahapannya setelah kita menanyakan keyakinan kelas, itu yang ketiga. Oke, segitiga restitusinya saya buat 2 kasus. Ini validasi tindakan yang salah. Oke, lanjut. Ini kasus pertama. Lalu kasus yang kedua pada kasusnya Hafid. Nah, ini dia. Kesalahannya adalah dia mulai menyadari bahwa dia tadi melakukan kesalahan. Ya, anak ini bermain bola pada saat bel masuk sudah terdengar, jadi masuk kelasnya terlambat. Ya, ini saya melakukan menstabilkan identitas terlebih dahulu, lalu validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada akhirnya si anak merasa sadar bahwa apa yang dilakukan salah dan berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, gitu. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah pemaparan saya tentang kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi saya melakukan praktik baik, ya, saya sudah belajar, sama-sama masih belajar. Saya juga beberapa kegiatan ini baru saya lakukan, jujur saja belum saya lakukan seluruhnya, tapi baru saya lakukan pada saat saya menerima materi ini, gitu. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama untuk melakukan kegiatan praktik baiknya di kelas masing-masing, agar kita bisa membangun lingkungan positif tadi, lingkungan positif di sekolah. Baik, dari saya, pemaparan dari saya cukup sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Huria Sesni telah selesai. Luar biasa banget, memberikan pengetahuan yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Kita beri aplaus untuk Ibu Huria Sesni. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sesni dapat kita implementasikan di sekolah kita tercinta, ya. Insya Allah, ya Bapak Ibu semua. Ya, kita ingin menciptakan suasana yang aman, nyaman, sehingga anak-anak betah belajar di sekolah kita,
dan membuat budaya positif bagi sekolah kita. Insya Allah ya, kita ada sesi pertanyaan. Barangkali ada dari Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ria. Mangga silakan, ada yang mau bertanya? Ada Ibu Lintang dan Ibu Lady. Baik, saya ke Ibu Lintang dulu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Eli. Selamat siang Bu Sesni. Saya punya pertanyaan, tapi sebelumnya boleh ditunjukkan atau ditampilkan mengenai posisi control manager yang ada di presentasinya Bu Sesni. Yang ada di, ya. Oke, terima kasih Bu Sesni. Jadi itu kan kita tadi sudah dijelaskan begitu ya, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pertanyaan saya adalah, apakah boleh dalam praktiknya ketika di sekolah penerapan disiplin sehari-hari di kelas itu guru tidak selalu berada di posisi kontrol manajer begitu. Jadi tidak selalu di posisi yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau dia akhirnya mengevaluasi, tetapi dia terkadang menjadi seorang teman, terkadang dia juga jadi penghukum. Apakah itu boleh? Segitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lintang, luar biasa pertanyaannya. Ya, jadi pertanyaan kalau boleh saya sampaikan kembali bahwa bagaimana boleh tidak jika seorang guru tidak selalu menggunakan posisi sebagai manajer ya Bu Lintang ya, tapi ada sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Monggo silakan Bu Sesni dijawab. Oke, baik Bu Lintang, terima kasih pertanyaannya. Menurut hemat saya yang saya sudah baca, posisi manajer memang posisi yang paling bagus, yang paling ideal bagi seorang guru ketika dia menghadapi kasus atau menghadapi masalah muridnya. Tapi tidak selalu posisi manajer itu bisa kita terapkan. Bisa jadi kita akan ada di posisi teman atau akan ada di posisi pemantau, tergantung dari kesiapan siswa tersebut. Bisa jadi siswa tersebut belum siap nih menerima pertanyaan-pertanyaan, belum siap untuk kita tanyai atau ya stimulus motivasi intrinsiknya. Nah, kita turun ke posisi teman atau kita turun ke posisi pembuat orang merasa bersalah. Tapi sebagusnya posisi manajer itu memang harus kita juga terapkan. Jadi nggak apa-apa posisi teman, posisi pemantau, posisi pembuat orang merasa bersalah itu bisa kita perankan sesuai dengan kesiapan dari siswa tersebut. Tapi kita juga belajar untuk ada pada posisi manajer gitu, agar kita bisa menggali motivasi intrinsiknya, agar kita bisa mengevaluasi diri siswa tersebut. Jadi siswa itu merasa tahu bagaimana harus memperbaiki dirinya, bukan karena kita yang memberikan motivasi dari luar atau kita memberikan ketergantungan kepada siswa secara terus-menerus. Begitu Bu Lintang. Itu jawaban saya yang sesuai dengan apa yang saya terima pelajarannya dari Bapak Ibu di LMS, juga di pengajar praktik dan fasilitator. Baik Bu Lintang, terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaannya Bu Lady. Terima kasih Bu Sesni atas kesempatannya. Saya mau bertanya mengenai keyakinan kelas. Karena kan kebetulan anak-anak itu tidak hanya belajar dengan guru kelasnya saja, tapi juga dengan guru bidang studi seperti guru agama dan juga guru olahraga. Nah, apakah bisa guru bidang studi membuat keyakinan kelas dan juga anak-anak meyakininya, atau anak murid itu hanya boleh meyakini keyakinan kelas yang dibuat oleh guru kelasnya saja? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lady. Kalau boleh saya simpulkan, pertanyaannya adalah
di kelas itu kan tidak hanya wali kelas saja, ada guru bidang studi, ada PJOK, ada agama. Apakah guru bidang studi itu untuk melihat keyakinan kelas boleh mengikuti yang ada di kelas atau membuat sendiri? Begitu ya, boleh di? Atau membuat sendiri keyakinan kelasnya sesuai dengan keinginan dari anak-anak dan kesepakatan dengan gurunya masing-masing. Begitu mungkin pertanyaannya. Silakan Bu Sesni. Terima kasih Bu Ledi pertanyaannya. Saya coba jawab. Jadi masing-masing guru itu biasanya mempunyai stylenya masing-masing ya. Jadi misalnya mungkin kalau di kita nih guru kelas mencakup beberapa pelajaran. Ada guru bidangnya, guru agama, guru PJOK, dan guru SBK ya. Nah tapi masing-masing guru itu ketika dia akan membuat keyakinan kelas apakah diperkenankan atau tidak gitu. Menurut hemat saya boleh dipersilahkan untuk masing-masing guru membuat keyakinan kelasnya dengan caranya masing-masing dan dengan kesepakatannya masing-masing. Mungkin ada poin-poin yang akan difokuskan oleh guru tersebut. Misalnya pada guru agama, dia akan memfokuskannya, dia lebih menekankan bersikap jujur atau bersikap dia terhadap guru seperti apa. Nah begitu kalau guru PJOK, guru PJOK akan menekankan pada kegiatannya secara fisiknya, misalnya tidak boleh membuli teman di kelas atau tidak boleh mencederai. Nah seperti itu. Jadi pada dasarnya setiap guru boleh membuat keyakinan kelasnya masing-masing, tapi pada akhirnya pun yang akan dibahas atau yang akan diyakini, akan dibuat kesepakatan kelasnya itu adalah nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi nilai-nilai yang umum, nilai-nilai yang bisa dipahami oleh semua lapisan, tidak tergantung dari suku, agama, rasnya. Jadi nilai-nilai universal tadi yang termaksud, yang tercantum, yang terangkum di dalam profil pelajar Pancasila tadi, ada 6 dimensi. Jadi pada akhirnya pun kita akan ke sana, kita akan ke nilai-nilai tersebut, kita akan meyakini nilai-nilai tersebut untuk kita terapkan di kelas juga di sekolah. Begitu Bu Ledi, menurut hemat saya jawaban dari pertanyaan Ibu Ledi. Ya, sama-sama Ibu Ledi. Baik, terima kasih untuk Bu Ledi dan Bu Linta yang telah memberikan pertanyaan yang luar biasa dan membuka kembali cakrawala kita tentang keyakinan kelas ya, dan juga posisi kita sebagai seorang pendidik di dalam kelas kita dalam menghadapi sebuah masalah. Baik. Kalau gitu, karena waktu jua yang memisahkan kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu Huria Sesni mengenai diseminasi budaya positif di SDN Pondok Bambu 11 sangat bermanfaat dan luar biasa. Tepuk tangan kembali untuk Ibu Huria Sesni. Baik, mengakhiri perjumpaan kita siang hari ini, kita membaca hamdalah. Semoga apa yang kita dapatkan siang hari ini bermanfaat untuk kita, anak didik kita, dan seluruh warga negara di Republik Indonesia tercinta ini. Amin. 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 Baiklah, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan, baik kata-kata maupun tingkah laku saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatona sebagai kepala sekolah tempat di mana Bu Sesni mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru SDN Pondok Bambu 11 yang mempunyai kinerja dan etos kerja yang tinggi. Khususnya saya bangga pada Bu Sesni
yang masuk menjadi calon guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Diseminasi atau pengibasan yang dipaparkan Bu Sesni merupakan aksi nyata dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengibasan ini bersifat permanen, tak seperti magnet, apabila ditinggalkan permanetannya akan hilang. Mudah-mudahan diseminasi yang disampaikan Ibu Sesni akan menjadi motivasi, akan menjadi contoh, dapat diimbaskan oleh Bapak Ibu Guru SDN Pondok Bambu 11. Semoga nantinya anak-anak akan lebih disiplin, yang akhirnya akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan penguasaan siswa terhadap capaian pembelajaran. Akhirnya dapat meningkatkan prestasi siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Selamat untuk Ibu Sesni melaksanakan diseminasi dengan baik, runtun, lancar, dengan persiapan yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Aisyah, rekan sejawat dari Bu Huria Sesni di SDN Pondok Bambu 11. Menurut saya dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Sesni mengenai budaya positif sudah sangat baik diterapkan di sekolah kami, terutama mengenai disiplin positif. Sebenarnya di sekolah kami telah banyak siswa yang telah menjalankan perilaku disiplin, tapi mereka menjalankannya karena dorongan ekstrinsik seperti ingin mendapatkan pujian atau menghindar dari hukuman, bukan dari kesadaran diri mereka sendiri. Kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kami sebagai guru jadi mengetahui bagaimana cara menempatkan diri kami. Apakah kami berperan menjadi pemantau, ataukah kami berperan sebagai pemberi hukuman, ataupun kami berperan sebagai manajer. Kemudian kami jadi mengetahui bagaimana cara menanamkan perilaku disiplin intrinsik dalam diri siswa, sehingga siswa dapat melaksanakan budaya positif karena kesadaran mereka sendiri. Sekali lagi selamat kepada Bu Sesni, semoga kita dapat berkolaborasi bersama untuk menciptakan lingkungan yang positif. Hai, ini saya Frida dari kelas 6. Setelah membuat nilai-nilai kelas, kami jadi saling menghargai dan menghormati, serta menjadi lebih bertanggung jawab dan juga terbiasa semangat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Purunisa dari kelas 6A. Hari ini saya bersama Bu Sesni dan teman-teman sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Perasaan saya bahagia dan saya harap semoga dengan adanya kesepakatan ini bisa membangun lingkungan dan karakter yang positif di kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umay, saya di sini ingin mentestimonikan tentang perasaan saya setelah melakukan praktik segitiga restitusi. Saya merasa senang sekali karena ibu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan alasan melakukan kesalahan dan tidak membuat siswa merasa tertekan. Kemudian saya suka karena saya diajarkan mencari solusi dari kasus saya dan bu guru membangun motivasi siswa. Pada kasus saya tadi yaitu melakukan mencontek pada saat ulangan, Bu Sesni tidak memarahi saya. Bahkan Bu Sesni menasihati saya. Dan yang paling saya sukai adalah Bu Sesni mengizinkan saya untuk mengikuti ulangan dengan soal yang berbeda dan tidak menghukum saya. Itulah penjelasan testimoni dari saya untuk praktik segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif, perasaan saya pada saya Sesni melakukan praktek segitiga restitusi. Saya merasa senang sekali melakukan praktek segitiga restitusi karena ibu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan alasan melakukan kesalahan dan tidak membuat siswa merasa tertekan. Kemudian saya diajarkan mencari solusi dari kasus saya tadi dan ibu guru membangun motivasi siswa. Pada kasus saya tadi, saya melakukan tindakan tidak disiplin. Saya terlambat masuk kelas karena asyik bermain bola. Ibu Sesni tidak memarahi saya, bahkan ibu
saya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Dan yang paling saya sukai adalah Bu Sesni mengingatkan saya untuk tetap mengikuti pelajaran dan tidak membantu saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huria Sesni, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Pondok Bambu 11 Pagi, Kota Administrasi Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi diri saya terhadap kegiatan diseminasi yang telah saya lakukan di hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Alhamdulillah Bapak Ibu guru yang saya undang bersedia untuk menghadiri kegiatan tersebut. Ada sekitar 15 orang yang menghadiri kegiatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, saya memaparkan konsep-konsep inti tentang bagaimana kita sebagai guru menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya melengkapi presentasi saya dengan dokumentasi kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas. Di antaranya ada ketika saya membuat keyakinan kelas, ketika saya menerapkan 5 posisi kontrol, lalu ketika saya mencoba untuk menerapkan hukuman dan penghargaan, dan melihat bagaimana motivasi yang ada di dalam diri siswa. Saya juga sudah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Alhamdulillah kegiatan diseminasi berlangsung dengan lancar dan Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan tersebut terlibat dengan aktif. Mereka juga mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya seperti kegiatan kepalan tangan, lalu menjawab apakah kasus ini termasuk hukuman, konsekuensi. Saya berharap setelah kegiatan pengimbasan ini ada dampak positif yang bisa kami terapkan kepada siswa-siswi kami di kelas maupun juga kepada Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah. Karena budaya positif ini bisa terlaksana karena adanya kolaborasi antara semua pihak, bukan hanya kerja satu orang guru atau beberapa orang guru saja. Sebagai guru penggerak, saya berharap mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan budaya positif. Pembelajaran yang saya dapatkan ketika saya menerapkan beberapa konsep baik tersebut di kelas adalah saya jadi mengetahui bagaimana seharusnya guru memposisikan dirinya terhadap masalah yang dihadapi siswa. Guru seharusnya tidak boleh langsung menjudge atau menilai siswa itu salah atau betul sebelum guru tersebut mendengarkan alasan dari siswa tersebut melakukan kegiatan yang salah tadi. Karena bagaimanapun setiap kegiatan atau setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai alasan. Di situ saya mulai belajar. Saya mulai belajar untuk mendengarkan alasan siswa. Saya mulai belajar untuk menanyakan keyakinan yang dimiliki oleh siswa terlebih dahulu. Saya jadi menyadari siswa yang berperilaku atau menunjukkan tindakan yang salah itu menandakan bahwa ada kebutuhan dasar dari diri mereka yang tidak terpenuhi. Di situ saya belajar untuk memvalidasi tindakan yang salah dari siswa saya. Setelah itu, saya menanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut. Saya menggali motivasi internal yang ada dalam diri siswa. Nah, ini penting mengapa? Karena dengan motivasi internal dari siswa tersebut, anak akan mempunyai keinginan untuk merubah kesalahannya. Anak akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi, ketika anak sudah siap untuk kita
tanyai tentang tindakan mereka yang salah, alasannya apa, baru kita ajak untuk mencari solusi ya terbaik. Jadi solusinya kita dapat dari pendapat mereka, bukan dari inisiatif semata dari gurunya. Guru tidak boleh memaksakan keinginan pribadinya untuk dilaksanakan oleh siswa. Jadi dalam menyelesaikan masalah harus didengar apa pendapat siswa, sehingga siswa mempunyai motivasi intrinsik. Ya, siswa tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan selanjutnya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Budaya positif itu dimulai dari hal yang sederhana. Budaya positif dilakukan secara terus-menerus dan kontinu dan dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi antar semua pihak yang ada di sekolah, sehingga visi, misi, sekolah impian bisa terwujud. Semoga apa yang sudah saya lakukan merupakan sebuah awal yang baik untuk melakukan perubahan baik di sekolah maupun di lingkungan kelas saya. Perubahan menuju terwujudnya lingkungan budaya positif. Semoga beberapa tahun ke depan kami bisa melihat karakter-karakter kuat dari murid-murid kami. Kami bisa melihat mereka mempunyai integritas yang sangat tinggi, mempunyai kecakapan baik secara intelektual dan kecakapan secara tingkah laku. Kami berharap murid-murid nanti bisa mempengaruhi positif kepada teman-temannya baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan pergaulan di rumah maupun lingkungan pergaulan di masyarakat secara luas. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.